Bisa keluar juga loh saya. Bentar. Hai, apa kabar adik-adik? Semuanya sehat ya? Semuanya happy ya? Puji Tuhan, hari ini, pagi ini kita bertemu lagi. Walaupun lewat YouTube, ya, nggak apa-apa. Kita tetap bersukacita, kita masih bisa memuji Tuhan. Yuk, kita mau persiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita mau katakan, Bapa, ku datang padamu. Bapa, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun kami harus melakukannya dengan online. Bapa dalam surga, biarlah kiranya Tuhan yang menolong kami, mempersiapkan hati setiap kami untuk memuji Tuhan dengan sukacita, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati waktu kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita lanjut, lo semua absen dulu deh ya. Satu-satu namanya. Kalau namanya disebut, angkat tangan gini ya. Walaupun langsung gak lihat, gak apa-apa deh ya. Bintang, ada nggak? Bintang. Terus Yola.
ada ya. Terus Abel, oh ada juga. Terus Joyce, ada juga. Mercy, ada. Rehan, ada juga. Ini kelas kecil ya, kelas kecil ada semua, hadir semua, hebat. Sekarang yang kelas play ada Nixon, oh ada Jason, ada juga ya. Terus Tristan, ada. Nia, ada. Nail, ada. Good, kelas playnya juga ada semua, hebat. Sekarang yang kelas pra remaja, Helen, ada. Terus Grace, oh iya ada. Sharon, ada juga. Terus Nathan, ada. Puji Tuhan, semuanya hadir gitu ya. Semuanya hadir di rumahnya masing-masing. Gak apa-apa, kita tetap bersuka cita, kita memuji Tuhan. Adik-adik, kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus adalah pokok di dalam kehidupan kita. Kita mau sama-sama nyanyikan pujian ini. Kita bergerak supaya kita tambah sukacita. Oke? Yesus pokok. Kita
yang belum bisa baca bisa minta tolong mama papanya untuk membacakan firman Tuhan ya, supaya kita terus bertumbuh. Baik, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Hai teman-teman, apa kabar? Baik-baik semua ya? Semua dalam pemeliharaan Tuhan, semuanya sehat? Puji Tuhan ya, kita tetap masih harus tinggal di rumah dan mengerjakan semuanya dari rumah, termasuk belajar dari rumah. Tapi tidak masalah ya, kita tetap bisa beraktivitas dengan baik. Dan pagi ini kita juga masih beribadah dari rumah, tapi juga tidak membuat kita lemes, males, dan akhirnya bikin gemes ya, dicubiti mama papa karena kita lemes dan males. Tapi kita harus semangat, kita mau belajar firman Tuhan ya. Yuk kita akan sama-sama mempelajari bagian firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu, mohon pertolongan dari Tuhan. Bapa di dalam surga, bantulah kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya kami selalu hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke teman-teman, mari kita membuka bagian firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 21 ya. Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Baik. Saya bacakannya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini sekasih tema menang atas kegagalan. Menang atas kegagalan. Teman-teman mungkin pernah tahu atau pernah mendengar seorang yang bernama Thomas Alva Edison. Pernah ya? Pasti juga tahu apa yang pernah dia kerjakan yang berguna bagi dunia ini.
Ya, apa? Salah satunya adalah dia menemukan lampu pijar. Nah, teman-teman kasih oleh Tuhan, lampu pijar yang dia temukan itu bukan nemu di jalan gitu ya, tapi dia melakukan satu riset, melakukan penelitian, bahkan penelitian yang cukup lama dan membuang banyak waktu, banyak tenaga, bahkan banyak uang untuk membuat lampu yang bisa menyala dalam waktu yang cukup lama. Nah, ada persoalan ketika dia membuat atau melakukan riset untuk membuat lampu itu. Yang dia pikirkan adalah bagaimana supaya bahan yang dipakai itu tidak terbakar. Loh, kenapa? Ya, kalau lampu itu nantinya sudah jadi dan dialiri oleh listrik dan kemudian bahan atau filamen di dalamnya terbakar, itu bisa berbahaya. Maka dia harus mencari bahan yang mana ketika dialiri oleh tegangan listrik, dia tidak meleleh, dia tidak terbakar. Maka itulah yang membuat percobaan-percobaan lebih banyak, lebih lama, risetnya lebih lama. Maka itu yang membuat 9.955 kali dia mengalami kegagalan. Tapi di percobaan yang terakhir dia mengalami keberhasilan dan dia menemukan bola lampu yang bisa menyala selama 40 jam. Wah, ini penemuan yang luar biasa. Ini penemuan yang spektakuler dan bisa digunakan untuk semua umat manusia. Ya, setelah dia menemukan itu, kemudian surat kabar itu menuliskan satu headline yang redaksionalnya, setelah 90.955 kali gagal, perhatikan, gagal menemukan bola lampu pijar, Edison akhirnya berhasil menemukan lampu yang menyala. Tapi Edison tidak suka dengan judul itu. Maka dia pergi ke kantor redaksi surat kabar itu dan minta supaya judulnya diganti. Dia maunya seperti ini. Setelah 9.955 kali berhasil menemukan lampu yang gagal menyala, ya, Edison akhirnya berhasil menemukan lampu yang menyala. Jadi kalimatnya ini menunjukkan dirinya seorang yang pantang menyerah. Sekalipun sudah 9.955 kali gagal, tapi dia tidak menyebut itu sebagai kegagalan, tapi sebuah keberhasilan menemukan lampu yang gagal menyala. Sampai pada akhirnya dia benar-benar menemukan lampu yang bisa menyala dalam waktu yang lama. Nah, teman-teman dikasih oleh Tuhan, Thomas Alva Edison menulis sebuah kata bijak yang luar biasa, yang membangkitkan semangat. Dia berkata seperti ini, saya pasti akan sukses karena telah kehabisan percobaan yang gagal. Berarti kan, saya pasti akan sukses karena telah kehabisan percobaan yang gagal. Jadi karena semuanya dia sudah coba, akhirnya sudah tidak ada lagi percobaan itu gagal, sudah mentok, maka dia akan berhasil. Ini jiwa pantang menyerah dari seorang Thomas Alva Edison. Nah, teman-teman dikasih oleh Tuhan, apakah di antara kita ada yang tidak pernah merasakan kegagalan? Selalu berhasil itu hebat ya. Atau sebaliknya, ada yang merasakan tidak pernah berhasil? Ada? Ya, kadang kita ini berhasil, tapi kadang ada juga gagalnya. Benar ya?
Tidak selalu berhasil dan tidak selalu gagal. Nah teman-teman kasih oleh Tuhan, kegagalan dan keberhasilan itu adalah hal yang umum yang dialami oleh manusia. Dan kita harus menerima semua itu sebagai bagian di dalam hidup kita, sebagai sebuah pembelajaran di dalam hidup kita. Murid-murid Tuhan Yesus yang kita baca tadi di dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 21, mereka pada waktu itu berada di dalam sebuah ruangan dan terkunci rapat karena mereka takut ketahuan orang-orang Yahudi. Kalau ketahuan, mereka akan ditangkap dan bernasib sama seperti gurunya, yaitu Tuhan Yesus. Nah, teman kasih oleh Tuhan, mungkin di dalam ruangan yang tertutup rapat itu mereka berbincang-bincang di dalam ketakutan. Waduh, kenapa Yesus sampai mati? Kalau Yesus mati seperti ini, gimana nasib kita? Kita tidak bisa lagi menjadi pemimpin-pemimpin negeri, karena Yesus menjanjikan mereka akan bersama-sama dengan Yesus memerintah. Padahal maksudnya Yesus bukan memerintah, punya kawasan, punya wilayah pada waktu itu, tapi memimpin pemerintah dalam kerajaan surga. Kalau seperti ini Yesus mati, aku tidak bisa hidup sukses, tidak punya kemewahan, tidak punya harta benda yang banyak. Mungkin mereka memikirkan seperti itu, memperbincangkan tentang kegagalan mereka untuk sukses. Karena Yesus mati, maka mereka tidak bisa berhasil menjadi orang yang sukses. Tapi sebenarnya teman-teman kasih oleh Tuhan, kesedihan mereka pada waktu itu bukan karena mereka tidak berhasil sukses atau gagal menjadi orang sukses. Tapi apa? Mereka gagal menjadi murid yang baik. Mereka gagal menjadi murid yang mengasihi gurunya, meneladani hidup dari gurunya. Ya, saat gurunya atau saat Tuhan Yesus ditangkap, mereka kemana? Lari, ya, menyelamatkan diri. Saat Tuhan Yesus diadili oleh Pontius Pilatus, kemana murid-murid? Mungkin mereka sembunyi, mungkin mereka juga tidak berani menampakkan diri. Mereka mungkin ada di dalam kerumunan itu, tapi dengan menutup diri supaya tidak kelihatan. Waktu Tuhan Yesus dihukum, kemudian disalibkan, bahkan sampai mati di kayu salib, murid-murid kemana? Tidak ada juga. Mereka pergi, mereka lari, mungkin ketakutan. Cuma ada beberapa saja di situ. Dicatat ada Yohanes dan perempuan-perempuan lainnya. Nah, di dalam ruangan itu mungkin mereka meratapi, mereka sedih. Kok kami ini tidak bisa menjadi murid yang baik untuk gurunya. Saat gurunya mengalami kesusahan, mereka tidak menolong, tapi justru meninggalkan gurunya. Mereka sadar bahwa mereka telah gagal untuk menjadi murid Yesus. Mereka gagal untuk mempercayai semua perkataan dari Tuhan Yesus. Nah, tapi yang luar biasa, Tuhan Yesus pada waktu itu hadir di tengah-tengah mereka. Dalam situasi yang sedih, Tuhan datang. Untuk apa? Untuk memberikan kepada mereka kekuatan dan juga penghiburan. Bahkan mengutus mereka untuk melakukan pekerjaan yang baru, pekerjaan yang luar biasa nantinya mereka kerjakan. Nah, Tuhan tidak mau murid-murid larut dalam kesedihan karena merasa gagal jadi muridnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang dan berkata, damai sejahtera bagi kamu sekalian. Ingin membangkitkan semangat lagi. Memang kamu gagal dalam hal ini, tapi jangan khawatir. Damai sejahtera aku berikan kepadamu. Dan sekarang bersemangatlah. Ayo berusaha lagi, ayo bekerja lagi, ayo jadi muridku lagi yang luar biasa. Aku akan pakai kalian semuanya, gitu kan ya.
Seolah-olah Tuhan Yesus ingin mendorong mereka, membangkitkan semangat mereka untuk melakukan pekerjaan. Maka setelah itu Tuhan Yesus bilang, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, teman-teman kasih Tuhan, murid-murid setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus, mereka punya semangat lagi dan mereka menjadi murid-murid yang berhasil. Sampai hari ini kita bisa mendengarkan Injil Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus juga mungkin karena mereka bekerja memberitakan firman Tuhan sebagaimana mereka taat diutus oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Mereka menjadi orang-orang yang berhasil sebagai murid Tuhan Yesus. Nah, kegagalan itu memang bisa membuat kita mengalami kekecewaan, apalagi kesedihan, males, dan lain sebagainya. Tetapi teman-teman, Tuhan tidak mau kita terus-menerus larut di dalam kesedihan, tenggelam di dalam kesedihan, dalam kegagalan itu. Roma 8 ayat 37 mengatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Lebih dari semuanya itu dalam keadaan menderita, keadaan susah, keadaan berjuang bertanding melawan iblis, melawan dosa, bahkan di dalam kegagalan, ya, kita ini lebih daripada orang-orang yang menang. Sudah menang, tapi di atasnya menang, gitu ya, lebih daripada orang-orang yang menang. Maka ketika kita mengalami kegagalan dalam hal apapun itu, ingat firman Tuhan ini, bahwa Tuhan memberi kepada kita itu roh kemenangan, sehingga kita bisa mengalahkan kegagalan, mengalahkan kesedihan, mengalahkan kekecewaan. Di dalam kegagalan kita bisa belajar menjadi lebih baik lagi. Dengan pengalaman tentang kegagalan tadi ditambah usaha dan juga ketekunan, pasti akan membuahkan hasil yang baik, hasil yang memuaskan. Ingat bahwa Tuhan mengizinkan kegagalan itu supaya apa? Supaya kita belajar. Belajar apa? Lebih sabar, lebih bijaksana, lebih tekun, gitu ya, dan lebih mengerti kehendak serta rencana Tuhan di dalam hidup kita. Kenapa saya mesti gagal? Kenapa Tuhan izinkan gagal? Karena Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Dan kita kalau tahu rencana Tuhan, tahu kehendak Tuhan, maka itu jauh lebih luar biasa apa yang menjadi keberhasilan kita nanti. Nah, mungkin kita pernah gagal, juga pernah mengalami kegagalan. Waktu-waktu ini, ketika kita lebih banyak di rumah kan, bukan jalan-jalan, bukan liburan kan, ya, kita waktu lebih banyak di rumah ini, gunakan kesempatan itu apa? Untuk belajar banyak hal di rumah. Belajar apa? Belajar tentang kegagalan-kegagalan itu kira-kira kenapa? Dilihat lagi dan kemudian dipelajari. Jangan sampai kegagalan itu terulang. Tapi kita bisa belajar di kegagalan untuk menjadi lebih baik lagi, bahkan menjadi berhasil. Saya percaya bahwa kalian akan menjadi orang-orang yang berhasil, asal kalian tidak kecewa, tidak sedih dengan adanya kegagalan, tapi justru belajar dari kegagalan dan menjadi lebih daripada pemenang. Seperti Thomas Alva Edison tadi, dia tidak peduli berapa kali mau gagal, tapi dia anggap bahwa kegagalan itu keberhasilan yang tertunda, awal dari sebuah keberhasilan yang luar biasa. Nah, yuk sekarang bisa saja kalian membaca bagian firman Tuhan Roma 8 ayat 37, ya. Kita baca sama-sama ya, Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oke, salam sukses. Semoga kalian selalu berhasil di dalam Tuhan.
Gunakan seluruh talenta yang ada dalam dirimu untuk memuliakan Tuhan. Kalau gagal, jangan menyerah. Jangan menyerah. Terus kerjakan. Terus berusaha. Terus berupaya. Supaya mengalami keberhasilan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kalian. Tuhan Yesus memberkati masa depan kalian. Mari kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan izinkan kami mengalami kegagalan. Tapi dari kegagalan itu kami belajar untuk lebih baik lagi, bahkan lebih bijaksana lagi. Dan yang paling penting, lebih mengetahui kehendak Tuhan. Maka biarlah kami tetap bersemangat ketika harus mengalami kegagalan dan terus berusaha mengerjakan yang terbaik untuk Tuhan. Kami percaya bahwa segala jerih lelah kami di dalam Tuhan tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu pada saat ini dalam masa depan mereka, dalam cita-cita harapan mereka. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, sampai jumpa ya. Tuhan Yesus berkati kalian. Ingat, tetap sehat, tetap kuat, tetap di rumah saja. Ya, God bless you. Bye.